Suatu hari seorang pejabat istana berkata pada Bahlul, "Khalifah telah mengangkatmu menjadi amir dan pemimpin para anjing, ayam, dan babi. Maka mulai sekarang jangan melanggar perintahku, karena kau telah menjadi bawahanku." Semua sahabat pejabat itu tertawa dan pejabat itu pun merasa malu dengan jawaban Bahlul tersebut. Keesokan harinya, Bahlul menemui Harun yang sedang dalam keadaan mabuk. Harun lalu berkata pada Bahlul, "Apakah Ali bin Abi Thalib yang lebih agung dari Abdullah ibnu Abbas putra paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau Abdullah ibnu Abbas yang lebih agung dari Ali? Sepanjang kau tidak membunuhku, aku akan katakan yang sebenarnya," jawab Bahlul. "Kau akan selamat," kata Harun. Bahlul pun berkata, karena beliau seorang pemuda yang pemberani dan memiliki keimanan yang sesungguhnya. Seluruh perbuatan baik ada pada diri beliau. Beliau tidak menunjukkan sikap enggan dalam mematuhi Islam dan perintah Allah. Beliau patuhi perintah Allah, kata demi kata. Beliau sempurna dan memiliki keyakinan yang tak akan berubah, yang mana beliau tidak berpikir tentang kehidupan dunianya dan kehidupan dunia anak-anaknya. Dalam semua peperangan, beliau selalu berada di garis terdepan. Tak seorang pun yang pernah melihat beliau lari dari musuh. Sehingga suatu kali beliau pernah ditanya mengenai pernahkah beliau berpikir tentang nyawanya selama pertempuran. "Mungkin saja seseorang menyerang Anda dari belakang dan membunuh Anda." Lalu Ali menjawab, "Pertempuranku adalah demi kepentingan agama Allah, sehingga aku tidak berpikir untuk memperoleh keuntungan atau ketamakan dan keinginan pribadi. Hidupku ada di tangan Allah. Jika aku mati, maka itu adalah kehendak Allah, dan aku akan mati di jalan Allah. Apa yang lebih agung dari itu? Dan aku akan menikmatinya, yang mana aku akan terbunuh di jalan Allah dan berada di antara orang-orang beriman serta berada di jalan yang benar." Bahkan ketika Imam Ali menjadi pemimpin dan khalifah kaum muslim, beliau tidak menyukai kemewahan. Beliau habiskan seluruh waktunya bekerja untuk kaum muslim dan beribadah pada Allah. Beliau tidak pernah mengambil satu dinar pun yang tidak semestinya dari Baitul Mal. Pernah saudara laki-laki beliau Akil yang telah berkeluarga meminta pada beliau untuk memberinya lebih dari yang biasa diterimanya dari Baitul Mal. Tetapi beliau menolak permintaan Akil tersebut. Beliau berkata pada seluruh pejabatnya untuk tidak menindas rakyat. Seluruh urusan diputuskan berdasarkan keadilan dan tanpa pandang bulu. Pejabat yang melakukan penindasan dan kekejaman sedikit saja dipecat dari jabatannya setelah dimintai pertanggungjawabannya dengan tegas oleh Imam Ali. Beliau bahkan tidak memaafkan teman dekatnya dari hukuman yang mesti mereka terima. Harun ar-Rasyid menjadi malu mendengar hal ini. Ia ingin membalas Bahlul, sehingga ia bertanya, "Mengapa orang agung dan terhormat seperti itu dibunuh? Banyak orang-orang yang berada di jalan yang benar telah terbunuh, dan ribuan nabi serta hamba Allah yang saleh terus berjihad di jalan Allah," jawab Bahlul. Harun pun berkata pada Bahlul, "Ceritakan dengan terperinci tentang kematian Ali." Bahlul lalu menjelaskannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam Ali Zainal Abidin ketika Abdurrahman ibnu Muljam memutuskan untuk membunuh Imam Ali. Ia mengajak seseorang bersamanya. Manusia terkutuk itu tertidur dengan lelap, begitu pula dengan Ibnu Muljam. Ketika Amirul Mukmin Ali memasuki masjid, beliau membangunkan mereka untuk sholat.
Ketika Imam Ali mendirikan sholat lalu sujud, seketika si terkutuk Ibnu Muljam menyerang kepala beliau dengan pedangnya. Pukulan itu tepat di tempat di mana Am bin Abdul Wul pernah melukai beliau dan sebuah perang tanding di pertempuran Qadak. Karena pukulan tersebut, kepala beliau terluka hingga ke alis mata. Dan karena orang terkutuk itu telah meredam pedangnya dengan racun, Imam Ali mengucapkan selamat tinggal pada dunia selang 3 hari setelah kejadian tersebut. Beliau mengumpulkan anak-anaknya demi para kekasih Allah. Persahabatan para nabi dan para pewaris nabi adalah lebih baik dari dunia fana ini. Jika aku mati karena luka ini, maka berilah 1 pukulan saja pada pembunuhku. Karena ia hanya memukulku sekali dengan pedangnya, jangan potong-potong tubuhnya. Setelah berkata demikian, beliau tidak sadarkan diri selama beberapa saat. Dan ketika beliau terbangun, beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah yang memerintahkanku untuk pergi. Beliau berkata bahwa besok aku akan bersamanya." Beliau berkata demikian dengan syahid. Kemudian langit pun berubah warna dan bumi mulai berguncang. Suara tasbih dan pujian-pujian datang dari langit ke telinga manusia, dan setiap orang tahu bahwa itu adalah suara malaikat, dan setiap orang tahu bahwa itu adalah suara malaikat. Tentang kejadian ini, sebuah syair melukiskannya dengan indah. Malam ini kaum kafir terbangun dengan bendera penindasan dan kekejaman. Karena kejatuhan ini, dengan syahidnya Imam Ali, mereka hancurkan prinsip-prinsip Islam. Sekali pukulan yang diberikan kepada bapa orang-orang beriman, Imam Ali, laksana meruntuhkan rumah keimanan. Seluruh penghuni surga melepas mahkota kehormatan dan melemparkannya ke bumi karena berduka atas Ali. Umat manusia di dunia merasakan air menjadi pahit. Mungkin penjara penindasan dan tirani dapat bernapas dengan lega dengan membunuh menantu Rasulullah. Para penindas telah melemparkan anak panah kesedihan di hati dan tubuh Yasin Rasulullah. Dari kesedihan dan kesengsaraan itu, para penghuni surga menjadi marah dikarenakan kesesatan. Kaum kafir menyarangkan pedang kebencian di dahi Imam Ali. Kaum penindas tidak hanya membelah kepala Imam Ali menjadi 2 bagian, mereka juga memotong tangan Allah, Imam Ali, ketika pedang musuh bersarang di dahi Imam. Bulan dan matahari juga menerima luka kedukaan. Pukulan itu melukai dahi raja orang-orang yang beriman. Ali, kejadian itu bagaikan mukjizat terbelahnya bulan. Dahi Ali terbelah menjadi 2 bagian, sebagaimana jari-jari Rasulullah membelah bulan menjadi 2 bagian. Suara tangisan Zainab dan Ummu Kultsum pun terdengar. Bahkan Hasan dan Husain meletakkan sorban mereka ke tanah karena kesedihan mereka. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga ada hikmah untuk kehidupan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.